Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita bakalan belajar soal navigasi di Rhinoceros. Dan kita akan mulai dengan rotate dan pan di environment Rhinoceros. Untuk rotate, kita cukup menekan klik kanan. Untuk di perspektif, kita bisa ngerotate environment 360 derajat. Dan kalau misalnya kita ingin rotate environment pada C-plane-nya, kita klik kanan, lalu shift. Jadi tidak 360 derajat, tapi menyamping. Kalau misalnya kita pencet shift dulu, baru klik kanan, kita akan bisa untuk ngepen atau memindahkan environment kita ke seluruh viewport kita. Selain pan dan rotate, kita juga punya nge-zoom in dan zoom out dengan klik control, lalu klik kanan untuk zoom in dan zoom out. Oke. Kita bisa melakukan navigasi ini di setiap viewport, tapi khusus untuk pan, kita cukup klik kanan di viewport yang dua dimensi, yaitu atas, depan, dan kanan, atau atas, depan, kanan, kiri, bawah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menekan shift, kita cukup klik kanan, kita bisa ngepan. Selanjutnya, kita juga punya perintah untuk navigasi ini ada di icon standar. Di icon standar ini kita punya zoom, dan di sini ada dua jenis zoom, ada zoom window dan zoom target. Misalnya kita punya box di sini. Kalau seandainya tanpa menyentuh objeknya, kita bisa pakai zoom window. Kemudian kalau misalnya kita punya objek tapi jauh sekali atau tidak kelihatan, tapi semuanya ngumpul di sana, kita bisa pakai zoom extend. Dan ini yang satu laginya, klik kanan, itu untuk zoom extend semua viewport di sini. Misalnya kita jauh di sini, kita klik kanan di icon ini, semuanya akan ke zoom extend. Selanjutnya, kita juga bisa zoom selected, tapi terlebih dahulu kita pilih objeknya. Kita misalnya punya beberapa objek, dan misalnya kita hanya ingin men-zoom extend yang ini, kita klik kanan zoom selected yang ini. Selanjutnya, di navigasi kita juga bakalan belajar tentang rotate, scale, dan move. Yang pertama, kita bisa merotate ini dengan berbagai cara. Yang pertama itu, kita bisa pakai command. Misalnya, kita mau merotate objek ini, ketik rotate. Kita punya dua jenis rotate di sini, ada rotate dan rotate 3D. Untuk rotate yang biasa, kita pilih center of rotation-nya dulu. Jadi center dari rotasinya, misalnya kita mau merotate di sini, dan ini hanya berlaku di X dan Y saja untuk viewport perspektif. Kita juga bisa sambil merotate, kita copy. Jadi kita pencet C maksud saya, atau kita klik tulisannya. Selanjutnya, kita juga bisa memindahkan ini dengan command move. Jadi, kita bisa pindahkan ini di perspektif view untuk arah X dan Y, atau ke sini. Kemudian, kita juga bisa memperbesar ini dengan scale. Di sini ada beberapa jenis scale.
Barangkali nanti kita akan detailing lagi untuk masing-masing. Jadi ada scale biasa, ada scale 1 dimensi, dan 2 dimensi. Untuk scale biasa, ini akan men-scale ke seluruh arah. Nah, selain kita bisa mengklik komen di sini, kita juga bisa menggunakan gumball. Setelah kita klik gumball di sini, ketika kita pilih objek, kita sudah punya ketiga jenis navigasi ini. Yang pertama itu move, kita bisa move atas dan bawah, intinya seluruh arah, atas, bawah, kiri, dan kanan. Kita bisa merotate-nya. Kita juga bisa mendrag tanpa gumball. Kita juga bisa men-scale-nya ke segala arah dengan menekan Shift atau hanya 1 dimensi masing-masing. Kemudian dalam navigasi ini kita juga seringkali dibantu oleh snap atau OSnap di sini. Kalau misalnya OSnap ini masih belum menyala, kita bisa klik. Dia akan berwarna abu-abu tua dan kita punya pilihan di sini untuk snapping. Misalnya kita ingin move ini, ingin memindahkan ini, karena kita nyalakan end, point, middle, center, intersection, dan quad, ini semuanya bisa dijadikan snapping. Ini adalah end, middle, end, dan intersection. Ini adalah intersection dari view-nya kita. Jadi kita bisa memindahkan objek yang kita punya menggunakan snapping tadi. Ini bisa kita gunakan seluruhnya sekaligus, atau jika ini menyala semuanya, kadang-kadang kita bakalan jadi bingung. Jadi cukup nyalakan beberapa saja. Selain itu, kita juga punya pilihan grid snap. Grid snap ini sangat membantu untuk kepresisian. Misalnya, kita ingin memindahkan ini ke bagian center aksis di environment kita, sesuai dengan grid yang ada. Gridding untuk di Rhinoceros yang ke-6 dan ke-7 ini settingannya kadang-kadang berubah. Jadi kita bisa ubah di sini grid. Terus kita ganti ini jadi 1. Kita klik OK. Jadi kita bisa melihat grid yang akan kita gunakan. Selain grid snap, untuk kepresisian, biar dia bisa snapping ke aksis, kita bisa menggunakan ortho. Misalnya kita pakai command move lagi, karena kita menyalakan ortho, dia akan snapping tanpa kita perlu menekan shift ke X dan Y. Satu lagi tambahan, kita punya smart track di sini. Jadi misalnya kita mau mindahin objek ini dengan tidak menyalakan ortho, dia punya track yang bisa kita ikutin. Misalnya track ke kiri dan ke kanan, X dan Y, atau atas dan bawah di viewport 2 dimensi. Kita punya beberapa pilihan untuk navigasi. Bisa menggunakan command. Kita bisa mengklik move, scale, atau rotate. Oke. Atau kita juga bisa dengan mendrag langsung si objeknya, tapi ini kurang terukur, jadi ini lebih freestyle. Atau kita menggunakan gumball. Gumball ini juga punya beberapa pilihan. Kalau misalnya kita klik kanan, kita bisa align to C-plane, object, world, dan view. Untuk navigasi saat ini cukup itu saja. Kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu berbagai macam cara untuk modeling di Rhinoceros. Terima kasih.